Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang kepada Bapak Senen Esos MSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati dari jajaran Forum Koordinasi Kecamatan Jombang yang pada kesempatan ini hadir dari Polsek Jombang. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Jombang beserta Bapak dan Ibu Guru serta tenaga kependidikan. Yang kami hormati Bapak Pengawas, Pak Gufron, dan juga pada kesempatan ini hadir dari teman-teman dari Kepala Sekolah SMP 2, SMP 4 dan SMP 1. Yang hormati Ketua Komite beserta anggota, Ketua Paguyuban beserta pengurus dari wali murid dan juga wali murid yang pada kesempatan ini mengantarkan putra-putri kita untuk mengikuti Purnawiyata tentunya dalam keadaan yang sangat bahagia. Serta anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan. Gimana perasaan kalian? Senang betul? Senang apa tidak? Alhamdulillah senang. Artinya ini adalah bagian dari proses yang harus kita lalui. Puji syukur mana senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas karunia, taufik, rahmat, hidayah serta yang semata kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa bersilaturahim sekaligus untuk mengikuti proses Purnawiyata pada tahun 2023 ini. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, tadi sudah banyak disampaikan dari perwakilan baik dari ketua komite kemudian juga dari kepala sekolah. Saya hanya ingin menambahi, terutama berkenaan dengan anak-anakku yang sudah lulus dari SMP Negeri 5 ini. Ini adalah bukan akhir dari proses pendidikan. Harapan kami sangat berpesan kepada anak-anakku sekalian dan juga kepada wali murid, baik yang diwakili bapak maupun dari ibunya. Saya titip anak-anak saya, anak-anak dari bapak dan sekalian untuk tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan jangan karena alasan ekonomi, sekali lagi, dan jangan karena alasan ekonomi anak-anak kita tidak kita sekolahkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sepakat nggih? Anak-anak sepakat sekolah semua nggih? Nggih, terima kasih. Yakini anak-anakku bahwa dengan proses anak-anakku sekalian, yakini dengan proses pendidikan ini akan merubah nasib kalian. Saya sangat yakin dengan proses pendidikan anak-anakku akan mewujudkan cita-cita dan impian kalian. Sehingga harapan kami pada anak sekalian, paling tidak anak-anak ketika sudah lulus SMP ini sudah punya cita-cita. Jangan sampai ketika ditanya cita-citanya apa, ini masih bingung. Ketika ditanya cita-citanya rata-rata tidak mau menjadi aparatur pemerintah. Di SMP 5 sama ya? Ada yang pengen menjadi aparatur pemerintah? Bapak dan Ibu Guru coba angkat tangan yang pengen jadi Bapak ataupun Ibu Guru jadi guru. Angkat tangan. Hanya satu, Pak Kurniadi. Laki-laki. Ini sama ketika kami mengadakan workshop di Bung Tomo kemarin, saya tanya dari sekitar 100 anak-anak yang menganjung hanya satu. Kalau ditanya cita-citanya pengen jadi apa? Jadi YouTuber. Ya, sepakat ya? Jadi YouTuber, ini saya berikan contoh. Anak-anakku punya cita-cita seperti itu tidak dilarang. Tetapi yang perlu diingat,
bahwa untuk menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil tentunya butuh perjuangan. Jangan dilihat dari YouTuber yang sudah sukses. Dari sekian ribu, dari sekian juta yang berhasil bisa dihitung dengan jari. Sehingga harapan kami sangat berharap mulai sekarang ditata. Ketika saya masuk misalnya SMA atau SMK, saya pengen jadi apa? Dengan punya cita-cita, ini adalah nanti yang menjadi inspirasi anak-anak sekalian, kemudian menjadi motivasi supaya bisa mewujudkan cita-cita menjadi orang sukses. Tentunya ada beberapa yang harus dilalui. Kalau pengen sukses, kuncinya yang pertama tadi saya sepakat dengan Pak Kepala Sekolah, Pak Kurniadi, yang jelas berbakti pada orang tua. Jangan pernah menyakiti orang tua kalian, termasuk juga bapak dan ibu guru. Kemudian sholatnya jangan pernah ditinggalkan. Kemudian kalau pengen jadi orang sukses, anak-anak tidak boleh santai. Tidak ada istilah orang santai menjadi orang sukses. Orang yang tidak santai, orang yang tidak sukses. Kemudian juga kerja keras. Kenapa kami sampaikan kerja keras? Tidak ada sesuatu yang sulit ketika anak-anak punya cita-cita untuk mewujudkan selama punya kemauan yang kuat. Satu di antaranya kerja keras kalian adalah belajar dan belajar. Kalau mungkin kemarin selama di SMP belajarnya mungkin pada waktu ulangan, sekarang harus kita rubah. Ketika sudah masuk SMA, anak-anak mendekati mewujudkan cita-cita mimpi kalian, dipersiapkan mulai nanti dari di tingkat SLTA. Kenapa ini kami sampaikan, Bapak-Ibu sekalian dan juga anak-anak sekalian? Pemerintah negara sudah menyiapkan tempat bagi anak-anak yang punya kompetensi, yang punya prestasi, dan juga punya kemauan untuk mengabdi pada bangsa dan negara. Ada sekitar 11 lembaga pemerintah yang menyiapkan yang namanya Sekolah Ikatan Dinas. Sudah pernah dengar belum? Belum pernah dengar? Ini yang mungkin salah komunikasinya. Kalau kalian pengen menjadi TNI Polri, bisa melalui Akademi Militer. Kalau di TNI, polisi di Akpol, kemudian hampir di semua departemen ada yang namanya Sekolah Ikatan Dinas. Sekolahnya gratis, diberi makan, diberi pakaian, kalian hanya suruh belajar. Pengen enggak? Setelah lulus diberikan pekerjaan, enggak mau? Enggak mau? Mau. Kalau di Departemen Keuangan namanya SETAN. Kemudian di statistik di sana juga ada BIN, masih banyak sekali. Silakan nanti coba browsing di Google. Di Departemen Dalam Negeri ada yang namanya IPDN. Banyak lembaga, sekitar 11 departemen yang memberikan ruang kepada anak sekalian. Syaratnya cuma 2. Syaratnya apa kira-kira? Syaratnya apa kira-kira? Yang jelas pinter dan sehat. Pinter dan sehat. Pinter dan sehat, saya berkeyakinan tidak ada orang yang tidak pinter, tidak ada anak yang tidak pinter dan pinter. Bedanya tipis antara yang pinter dan tidak pinter. Mungkin hanya selisih waktu tidak sampai 10 menit. Ketika anak-anak dikatakan pinter karena mereka tahu lebih awal. Kenapa bisa tahu? Karena anak-anak mau membaca lebih dulu. Ketika yang tidak pinter, berarti anak-anak belum baca, sehingga tidak tahu. Jadi pada prinsipnya tidak ada anak yang pinter dan tidak pinter, tidak ada. Hanya kemauan saja. Kita mau berubah, terutama merubah nasib kita. Yang kedua, sehat. Kenapa kami sampaikan? Seluruh sekolah lembaga ikatan dinas ada persyaratan harus sehat jasmani dan rohani. Ini yang kami ingatkan, mudah-mudahan nanti menjadi bahan renungan anak-anak sekalian, biar kalian bisa mewujudkan cita-cita. Yang pertama, yang anak-anak sudah terbiasa merokok, ada yang merokok enggak? Ada buatan?
Terima kasih kalau tidak ada. Kemarin di kelas saya tanyakan langsung, berarti anak-anak suka merokok. Ingat, pinter dan sehat. Kalau kalian SMP sudah merokok, SMA merokok, ketika di rongsen, saya pastikan insya Allah ada gangguan di paru-parunya. Berarti kalian menghambat untuk meraih cita-cita. Yang kedua, yang perlu dihindari juga terkait dengan minuman keras. Ada enggak di SMP 5? Ada? Oh, enggak ada. Terima kasih kalau enggak ada. Terima kasih Pak Kurniadi. Kalau biasanya sudah berani merokok, minuman keras yang terakhir yang paling bahaya, mencoba narkoba. Karena yang merasa, yang artinya yang pernah menggunakan narkoba, ini termasuk anak-anak di SMP. Makanya di awal kami sampaikan, hindari hal-hal yang menghambat, menjadi faktor penghambat anak-anak untuk mewujudkan cita-citanya. Yang terakhir, jangan salah pergaulan. Di SMP kelas 3 biasanya sudah banyak yang punya pacar, ya. Yang cewek-cewek sudah punya pacar belum? Terima kasih kalau belum. Kenapa kami sampaikan? Data menunjukkan pernikahan dini di Kabupaten Jombang cukup tinggi. Satu diantaranya juga dari teman-teman kalian yang masih SMP. Kita ingat, pada saat melamar pekerjaan, apalagi ikatan dinas, jelas tidak mungkin. Satu diantaranya ada ketentuan yang menyatakan belum kawin atau belum menikah. Hindari. Saya tidak melarang anak-anak punya teman dekat, tapi gunakan punya teman dekat ini untuk hal-hal yang positif, untuk motivasi. Ketika anak-anak prestasinya jelek, nilainya jelek, malu sama teman dekatnya. Bapak dan Ibu yang hormati, yang berikutnya kami juga titip pada anak kita. Tadi kami sampaikan semuanya harus sekolah, tidak ada alasan tidak sekolah. Insya Allah semua lembaga pasti punya kebijakan ketika ada anak-anak kita yang tidak mampu. Oleh karenanya saya sangat berharap dampingi putra-putri kita supaya nanti bisa menjadi sukses, kita bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi sukses. Yang perlu dipahami anak-anak sekalian, tidak ada yang namanya orang tua melihat anaknya tidak sukses itu senang. Pasti semuanya pengen senang. Sehingga harapan kami, saya berharap yang pertama, jangan kecewakan orang tua kalian. Kemudian jangan kecewakan bapak dan ibu guru kalian. Termasuk juga alma mater karena anak-anakku melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik. Tunjukkan bahwa anak-anak bisa menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan bapak dan ibu guru, dan juga kebanggaan alma mater kalian. Caranya dengan berprestasi. Siap berprestasi? Siap ya? Nah, silakan coba nanti di alumni SMP 3. Cari referensi kakak-kakak kalian yang sudah sukses berhasil, sharing di sana. Bagaimana caranya kemarin ketika ada yang sukses berhasil, minta jadikan mentor sehingga anak-anakku ada pandangan, ada gambaran, ada arah untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Yang terakhir, kami ingin berpantun, tapi berpantun saya ada 2. Silahkan nanti kalian pilih yang 1 atau nomor 2. Artinya ada yang pilihan yang jelek, ada yang pilihan baik. Pilih yang jelek atau yang baik? Nah, sepakat, saya juga sepakat pilih yang baik. Tolong nanti jawab ya. Ada kucing mengejar tikus. Tikus lari terbirit-birit. Jika belajarmu tidak serius, nah ini berarti yang jelek atau yang baik nih. Kalian sebenarnya sudah tahu dari maksud pantun ini. Jika belajarmu tidak serius, tetap dijawab. Jika belajarmu tidak serius, cakep, maka kamu akan hidup sulit. Milih yang itu bukan. Yang kedua, nyalakan motor yang bergetar. Cakep. Gak usah malu-malu, kita wedi nih gak berhasil nih. Nyalakan motor yang bergetar. Yang jawab saya doakan nanti sukses dan berhasil.
Nggak usah, ini hanya pantun tapi penuh makna. Kaki terkena luka yang perih. Terima kasih. Jika kamu rajin belajar, sukses masa depan akan diraih. Pilih yang nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2? Yakin? Yakin ya? Harus yakin mulai sekarang. Bapak dan Ibu yang hormati, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, saya doakan kalian menjadi anak yang soleh-soleha, anak yang berbakti kepada orang tua, dan anak yang betul-betul bisa mewujudkan impian kalian. Saya pribadi berpendapat bahwa orang sukses itu adalah orang yang bisa mewujudkan cita-citanya. Sehingga saya doakan semoga kalian semuanya menjadi orang yang sukses, baik menjadi abdi negara, kemudian di sektor swasta, dan yang lain sesuai dengan cita-cita yang kalian inginkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.